Oke, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Abu Bakar ya? Ya, Bu, Pak. Oke, kita santai aja. Silahkan perkenalkan dulu diri, kemudian dari mana, kemudian pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Ihsan dan Ibu Ika. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar. Berasal dari SMP Negeri 1 Morobungo. Tempat tinggal di Morobungo. Terima kasih, Pak. Mungkin kita tidak lama, Pak ya, sekitar ya 15 menit itu paling minimal. Kemudian ada profesional yang nanti akan ditanyakan, kemudian pedagogiknya. Hanya beberapa pertanyaan nanti mungkin Bapak bisa menerangkan sedikit. Kemudian ada nanti baca tulis ayat Al-Quran. Oke, coba Bapak terangkan menurut Bapak pemahaman Bapak tentang modul ajar. Selama ini menurut Bapak sebelum PPG dan sampai PPG apa yang menurut Bapak modul ajar itu apa sebenarnya? Baik, Pak. Saya akan mencoba untuk menjawab, yaitu mengenai masalah modul ajar. Bahwasanya modul ajar ini adalah salah satu langkah-langkah seorang guru untuk mengajar di kelas. Dengan modul ajar tersebut, maka pelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut akan memudahkan suatu pelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang dilaksanakan. Artinya suatu topik dan pelajaran tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tujuannya tercapai. Demikian, Mbak. Oke. Kemudian di modul ajar itu, Pak, di modul ajar kita sering menampilkan dan kita sudah pelajari tentang model pembelajaran. Menurut Bapak itu manfaat daripada model pembelajaran itu apa, Pak? Model pembelajaran ialah Manfaatnya, Pak. manfaatnya yang pertama itu, Pak, untuk kemudahan dalam menerapkan pembelajaran. Karena dengan adanya model pembelajaran, maka belajar itu bervariasi dan mengembangkan kekuatan imajinasi siswa. Nah, dengan adanya model pembelajaran, maka pelajaran itu bervariasi. Jadi belajarnya itu tidak monoton, Pak. Demikian, Pak. Pak. Jadi model pembelajaran itu untuk kita agar eh, lebih tertib, Pak ya. Ada ada sintaknya, ada langkah-langkahnya. Mungkin selama ini kita mengajar hanya mengikuti cara-cara guru kita dulu, cara guru kita lama mengajar, mungkin kita mengingat, oh mengajarnya seperti ini ceramah. Kita dituntut untuk mengajar itu mempunyai mazhab tersendiri gitu. Punya mazhab, maksudnya punya teori yang kita pakai untuk mengajar. Jadi termasuklah di sini kita pelajari PBL, DBL, JBL. Nah, kemudian diharapkan untuk memanfaatkan TPACK dan sebagainya itu. Nah, jadi kemudian Pak, Ya, Pak. ada di dalam modul pembelajaran itu namanya LKPD. Sekarang LKPD itu tujuannya apa, Pak? Baik, Pak. LKPD itu Lembaran Kerja Pendidikan Siswa. Jadi LKPD ini yaitu merupakan sarana untuk membantu dan memudahkan kegiatan belajar mengajar, sehingga belajar itu lebih efektif dan pelajaran itu lebih efisien, Pak, dan dapat meningkatkan prestasi belajar dan kualitas belajar siswa di kelas, Pak. Demikian, Pak. Oke, bagus. Saya tambahkan sedikit, Pak ya, Ya, Pak. bahwa LKPD itu adalah sebuah alat bantu, Pak ya, untuk mempermudah peserta didik memahami pembelajaran.
Di dalam modul ajar kurikulum Merdeka ada asesmen sumatif dan ada asesmen formatif. Nah, asesmen sumatif dan formatif ini sama-sama alat ukur. Apa perbedaannya, Pak? Perbedaannya Asesmen apa? formatif ini Pak untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, sedangkan sumantif adalah untuk mengatur kegiatan suatu pembelajaran Pak. Itu yang Oke. saya ingat Pak. Oke. Sumatif itu, Pak, itu adalah yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan awal siswa. Kemudian asesmen formatif itu adalah alat ukur seberapa jauh tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Oke, Pak, boleh share screen modul ajarnya? Oke, silakan Pak ke tujuan pembelajaran. Ke tujuan pembelajaran, Pak. Oke, tolong bacakan tujuan pembelajarannya, Pak. Baik Pak, tujuan pembelajaran itu tentang Asmaul Husna. Siswa mampu memahami dan menjelaskan makna Asmaul Husna serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Dua, siswa menunjukkan sikap positif dalam pembelajaran berbasis nilai Asmaul Husna. Tiga, siswa mampu mengidentifikasi masalah sosial dan menyusun solusi berdasarkan Asmaul Husna. Empat, siswa mampu mengidentifikasi masalah sosial dan menyusun solusi berdasarkan Asmaul Husna. Demikian, Pak. Oke. Nah, dari tujuan pembelajaran ini mengidentifikasi masalah. Sekarang masalah yang Bapak suguhkan atau studi kasus kasus apa yang Bapak ingin tunjukkan ke peserta didik? Ya, saya ulangi pertanyaannya. Masalah atau kasus apa yang Bapak berikan kepada peserta didik untuk dicarikan solusi? Jadi masalahnya itu tentang apa, Pak? Pak, eh, masalah di sini eh, yang pertama tadi yaitu eh, di Asmaul Husna itu ada salah satu surah tentang menjelaskan Asmaul Husna. Nah, jadi di sana kemarin anak ini saya eh, kasih dua orang untuk membaca ayat tersebut, Pak. Nah, dengan membaca ayat tentang Asmaul tersebut, satunya bisa bisa baca Al-Quran, satunya belum bisa baca Al-Quran. Nah, jadi kawan yang tidak bisa baca Al-Quran tadi, oh, akhirnya dia bertanya kepada kawan yang bisa baca Al-Quran tadi. Dan diajarlah oleh kawan tersebut beberapa kali dan dia menemukan solusi Pak. Dan akhirnya tahap bertahap perlahan-lahan anak tersebut bisa baca Al-Quran Pak. Oke, Pak ya, kita cukupkan dulu pertanyaannya. Oke, Pak, terakhir, Pak. Terakhir, Siap. bisa tuliskan ini dulu, Pak. eh Ana azhabu ila suk. Ana azhabu ila suki. Ana azhabu ila suki. Ya, boleh lihat tulisannya, Pak. Ana azhabu ila suki. Itu zo, itu ki. Azhabunya salah. Ana azhabu alif zal haba deh Pak. Azhabu itu kan pergi, saya pergi ila suki. Ilanya tuh ilaku, ilake dia. Ya, ana azhabu itu satu kata, ila satu satu kata lagi ininya baru suki. Oke, cukup Pak. Boleh buka Qurannya. Ini kalau lama-lama nanti. Ya Pak, sudah Pak. Oke, silahkan dibaca nanti saya tanya Pak ya. Baca satu ayat saja Pak. Surah apa Pak? Boleh terserah. Langsung baca Pak. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Sadaqallahul azim. Oke, dari AU ya. Bapak tadi baca AU kan? AU padahal di situ alif. Kalau secara makhraj itu kan berbeda deh, Pak. Au, Yang auzubillah berarti satu huruf yang salah. au. Kalau kita kan kalau sebagusnya kita baca satu-satu huruf. Jadi sifatnya sempurna, kemudian makharijul hurufnya juga sempurna. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian shinnya juga kalau bisa diperbaiki karena Bapak guru pai itu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shinnya tadi kemudian ya hal-hal yang seperti ini tentu nanti menjadi perhatian untuk anak-anak gitu. Jadi, bapak bapak itu bacanya seperti ini gitu kan. Kalau bisa coba di ya belajar lah Pak sambil untuk ini di kalau ya, malu dengan apa namanya berguru ya tengok-tengok di YouTube dan sebagainya untuk cara penyebutan huruf-huruf itu tadi. Siap. Kalau au, nah, berarti tidak tidak Au, sempurna huruf alifnya ya. au. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hem karena baris miring itu tidak ada kecuali yang imalah. Ya imalah itu baru membaca miring. Contohnya eh di dalam Al-Quran itu ada majroha tulisannya, tetapi dibaca majreha. Ah, tetapi selain itu tidak boleh miring bacanya. Yang I kalau depan U gitu. Dah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Berarti miring nya kan. Bukan hai tetapi i. Hi. Kemudian tabat. Nah, tabat siada abi lahabi watab. Itu ada kolkolah. Kolkolah yang terakhir itu kolkolah apa, Pak? Kalau aku bro, Pak. Oke, kolkolah kubro. Tabat siada abi lahabi. Itu ada hukum enggak sana, Pak? Ada, Pak. Apa itu? Di sana hukumnya kasrah tanwin bertemu dengan huruf waw, hukumnya idgham bi gunnah, Pak. Dukun, dukun. Karena Oke, huruf kaf cukup, itu Pak. huruf idgham bi gunnah. Oke, cukup Pak. Itu saja mungkin. Pak Bakar, terima kasih banyak. Baik, Pak. Saya juga terima kasih banyak, Pak, atas ilmunya dan pengarahannya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat Nih, untuk saya ke depannya dan bisa saya terapkan kepada di kemudian hari. nih.